sekarang kita akan belajar tentang fisika, yaitu soal jawab yang sering ditanyakan pada ujian, khususnya tentang usaha energi dan daya. Yang kita bahas pertama adalah tentang usaha. Nah, seperti ini ada sebuah troli didorong secara mendatar dengan gaya dorong 300 Newton sehingga berpindah sejauh 250 cm searah dengan arah gaya dorong. Berapa besar usaha yang dilakukannya? Oke, di sini gaya dan perpindahannya sudah satu arah ya. Maka kita bisa langsung menggunakan rumusan W sama dengan F dikalikan dengan D, yaitu work yaitu sama dengan force dikalikan displacement, atau gaya dikalikan dengan perpindahan. F dan D masing-masing 300 Newton dan D nya 250 cm, maka kita harus rubah menjadi 2,5 meter. Lalu kita substitusikan ke W sama dengan F dikalikan D sehingga 300 dikalikan 2,5 dan ketemulah 750 Newton meter, atau setara juga dengan 750 Joule. Tipsnya nih, W memang sama dengan F dikalikan D, tetapi kalau ditanyakan F, kadang-kadang soal seperti itu ya, maka F sama dengan W per D. Kadang pula ditanyakan D-nya atau perpindahannya, yaitu D sama dengan W dibagi F. Oke, sekarang contoh soal yang selanjutnya. Ini ada sebuah troli ditarik dengan gaya tali membentuk sudut 60 derajat dari arah mendatar dengan gaya tarik 300 Newton sehingga berpindah sejauh 250 cm dalam arah yang mendatar. Jika nilai kosinusnya 60 derajat adalah 0,5, berapa besar usaha yang dikerjakannya? Oke, antara F sama D membentuk sudut 60 derajat dan diketahui kosinus 60 derajat itu 0,5. Nah, itu kita gunakan rumusan W sama dengan FD cos alfa dengan alfa sudutnya ya. Oke, di sini D-nya masih cm, yaitu 250 cm, maka kita rubah ke 2,5 meter. Setelah kita substitusikan yaitu 300, 2,5 dan 0,5, maka ketemulah 375 nanometer atau 375 Joule. Tips, W sama dengan FD cos alfa. Kadang-kadang soal menanyakannya nggak W-nya tetapi F-nya atau D-nya, atau juga nilai dari cos alfanya. Nah, nilai-nilai cos sendiri kurang lebih seperti ini. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 0,866, cos 45 derajat sama dengan 0,707, cos 60 derajat sama dengan 0,5 ya. Oke, karena itu maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudut antara gaya F dengan perpindahan D, maka nilai usahanya yaitu W semakin kecil. Selanjutnya kita ke hubungan usaha energi. Sebuah motor bermassa 300 kg berhenti dari kelajuan 10 meter per sekon sejauh 5 meter. Berapa besar gaya pengeremannya yang dilakukan oleh motor tersebut? M-nya 300 kg, V awalnya 10 meter per sekon, V akhirnya itu 0 karena berhenti ya. Kemudian D-nya 5 meter, yang ditanyakan F-nya berapa Newton. Oke, di sini usaha yang dipakai adalah setara dengan perubahan energi kinetiknya, ingat ya, kinetik karena gerak. Maka W sama dengan delta EK, V itu FD, EK itu setengah MV kuadrat, yang kita uraikan menjadi setengah M VF min V0 dikuadratkan. Kita substitusikan nilainya, maka F dikalikan 5 sama dengan setengah dikalikan 300 dikalikan minus 10 kuadrat. F dikalikan 5 sama dengan 15.000 sehingga F-nya ketemunya 3.000 Newton. Tipsnya, kadang-kadang usaha sebagai hubungan dengan energi potensial, maka W sama dengan delta EP ya. Oleh karena EP ada MGH, maka delta EP adalah MG dikalikan H1 min H2 harusnya ini ya, seperti itu. Jadi FD sama dengan MG delta H, atau dari awal ya FD sama dengan setengah M delta V kuadrat. Kadang-kadang ditanyakan bisa F-nya sendiri, bisa D-nya, bisa M-nya, atau bisa V-nya. Sekarang contoh selanjutnya, sebuah alat teknik bermassa 25 kg tergantung pada tower dengan ketinggian 50 meter. Jika percepatan gravitasi di sana adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka benda tersebut menyimpan energi potensial gravitasi berapa gitu ya.
M-nya 25 kg, H-nya 50 meter, G-nya 10 meter per second kuadrat. Ini sudah isi semua. Substitusi nilai-nilainya menjadi 25 kali 10 kali 50, ketemunya 12.500 kg meter kuadrat per second kuadrat, yang setara juga dengan 12.500 joule. Tips: EP sama dengan MGH. Maka kalau tadi kadang-kadang soal itu disadinya tuh enggak EP-nya tapi M-nya bisa, atau H-nya juga bisa. Selanjutnya, balok dengan massa 1800 gram dengan gravity 10 meter per second kuadrat ditarik secara vertikal selama 4 sekon. Jika balok berpindah setinggi 2 meter, daya yang dihasilkannya nanti berapa watt, seperti itu ya. Oke, gunakan rumusan P sama dengan W per T atau work per time. Di sini W-nya setara dengan perubahan energi potensial. Ya. Oke, di sini W-nya setara dengan delta EP dan delta EP itu Mg delta H ya, seperti itu. Dengan substitusi nilai tadi 1800 gram berarti 1,8 kg, maka diperoleh hasilnya adalah 8 kali 10 kali 2 dibagi 4 atau ketemunya 9 watt. Tipsnya, P sama dengan W per T, kadang-kadang W nya juga delta EK ya, maka setengah MP kuadrat dibagi T. Lanjut, sebuah generator dari pembangkit listrik memiliki efisiensi sebesar 60%. Jika daya keluaran generator tersebut adalah 30 MW, berapa daya masukannya? Oke, rumusan dari efisiensi adalah P out dibagi P in dikalikan 100% dengan P-nya itu daya ya atau power. Di sini efisiensinya itu sudah terdefinisikan yaitu sebesar 60%. Kita mencari P in-nya ya. Dengan matematika sederhana, maka diperoleh PI-nya adalah 30 MW dibagi 60% dikalikan 100%, ketemunya adalah 50 MW.